Kajian Fathul Bari, syarah kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Iman. Ya, iman dalam arti ini ya mungkin setiap kalinya memulai kajian tentang Kitabul Iman ini saya sebutkan nih, saya ulang. Kitabul Iman ya iman tentang iman gitu ya. Iman yang artinya mempercayai dan menerima kebenaran agama Islam. Nah, yang disebut iman itu yang demikian gitu ya. Mempercayai dan menerima benarnya agama Islam. Sehingga yang orang yang beriman sehingga disebutnya dianutlah Islam itu menjadi agamanya. Nah, di mana hal ini kebalikan dari iman itu adalah kufur. Orang yang kufur itu orangnya Allah menyebutnya orang kafir. Nah, orang kafir itu adalah orang yang menolak, mengingkari kebenaran agama Islam sehingga mereka tidak menganut agama Islam. Nah, di mana iman inilah gitu ya. Iman inilah yang menentukan seseorang nanti di akhirat itu artinya beriman atau tidak gitu ya. Beriman atau tidak. Ini yang menentukan seseorang di akhirat nanti apakah abadi di surga atau abadi di neraka. Ini iman nih yang menentukannya. Nah, demikian nih ya tentang iman yang ini Kitabul Iman. Tentang iman yang maknanya demikian itu banyak permasalahannya, panjangnya pembahasannya gitunya Imam Bukhari ini tentang iman ini. Kita coba lihat nih ya, Imam Bukhari ini membahas gitunya tentang iman ini sampai berapa bab nih? 42, hanya 42 bab tentang iman, sekitar iman, permasalahan terkait dengan iman yang makna imannya seperti tadi gitunya, yang disebut beriman atau iman itu adalah mempercayai dan menerima benarnya agama Islam yang Allah turunkan. Sehingga dengan demikian maka dianutlah gitunya Islam itu menjadi agamanya. Nah, itu yang disebut beriman. Kalau tidak demikian disebutnya kufur, orangnya kafir. Itu Allah menyebut. Di mana di banyak ayatnya orang yang kufur, yang menolak, mengingkari agama Islam yang Allah turunkan, tidak menganut agama Islam yang Allah turunkan, maka Allah menyatakan mereka itu orang-orang yang pasti masuk neraka jahanam dan abadi. Nah, itunya tentang iman itu demikian. Itu perlu ditekankan ya, perlu ditekankan. Itulah yang namanya iman. Nah, di mana Imam Bukhari membahas tentang iman tersebut sampai 42 bab. Berarti kan banyaknya hal-hal terkait dengan iman tersebut. Nah, masih bab ketiga nih. Yang ini masih bab ketiga karena memang belum lama nih ya kita memulai kajian tentang Kitabul Iman. Dari kitab Fathul Bari ini baru bab ketiga. Nah, judulnya adalah Babu Umuril Iman. Nah, judul tersebut, setelah kita baca hadisnya kemarin, hanya satu nih hadis yang dimasukkan oleh Imam Al-Bukhari dalam bab ini. Hadisnya ternyata
Nah, kita baca lagi seperti ini. Al imanu bid'un wa situna syu'batan. Nah, Nabi bersabda bahwa iman itu terdiri dari 69 satuan. Nah, ternyata satuan-satuan yang namanya iman itu ternyata itu adalah amal soleh, amalan yang terkait dengan iman. A'laha. Ini kalau yang di riwayat Muslim sih ya, yang redaksinya demikian. Iman itu ada 69 satuan. Yang tertinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Yang paling rendah adalah membuang duri atau apapun yang membahayakan dari jalanan, dari jalan. Yang tertingginya mengucapkan la ilaha illallah. Yang paling rendah adalah membuang duri atau apapun yang membahayakan dari jalan. Yang tertinggi dan yang terendah. Nah, semuanya itu ya ada 69. Nah, ternyata seluruhnya apa yang disebutkan satuan-satuan iman itu adalah amalan yang terkait dengan iman, ada kaitannya dengan iman, bagian dari iman. Nah, di hadis ini Rasulullah menyebutkan wal haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu salah satu satuan dari iman. Ya, itu bagian dari iman. Malu itu, jadi sebutnya rasa malu itu tidak bisa tidak terkait dengan iman, nggak bisa dipisahkan. Rasa malu itu bagian dari iman. Rasa malu itu ada kaitan dengan iman. Rasa malu tidak bisa dipisahkan dengan iman. Nah, bahkan nantinya ya, rasa malu ini ya, karena itu bagian dari iman, itu tidak bisa dipisahkan dari iman, maka rasa malu ini bisa dijadikan tolok ukur, bisa dijadikan barometer keimanan seseorang. Jadi kalau ada orang Islam sampai misalnya kalau ada orang Islam sampai dikenal gitulahnya, sampai ada orang yang menyebut nih tentang seseorang nih orang Islam. Ada misalnya seperti ini, saya tambah geus boga kaera, oh imannya berarti bermasalah. Di kita ini banyak sekarang ini ya yang kalau bahasa Indonesianya kurang lebih sudah putus urat malunya. Nah, itu muncul tuh kalimat tersebut. Nah, orang ini kalimat tersebut sudah putus urat malunya, yang mau jauh lah dalam itu kurang kaera, yang mau jauh ya geus teu boga kaera. Tak iman teh masalahnya teh berarti ya imannya bermasalah gitulahnya. Imannya berarti rendah. Karena orang yang dikomentari demikian, kalau bahasa Sunda tadinya geus disebutnya jelema kurang kaera, geus teu boga kaera gitulahnya, atau bahasa Indonesianya kan orang itu sudah putus urat malunya. Ini kata-kata kalimat seperti ini ditujukan kepada orang yang seperti apa coba? Ya, kalimat seperti ini kan ditujukan kepada orang-orang yang berbuat dosa tapi dia tidak merasa malu. Berbuat maksiat tapi dia tidak merasa malu. Misalnya musim nih. Banyak orang yang bermunculan yang kalau menurut ajaran Islam ini penyakit hati yang sangat berat.
yaitu orang yang sudah dengan tenangnya berdusta di hadapan orang yang tahu bahwa dia sedang berdusta. No kampanye. Nah, itu sok geura tingalikeun we. Tingali we. Orang yang dengan tenangnya berdusta di hadapan orang-orang yang tahu bahwa dia sedang berdusta. Ketika seseorang kampanye yang mendengarkan tahu nggak bahwa dia ini sedang berdusta, bahwa dia tidak kalau berjanji nanti begini-begini. Ini orang-orang yang mendengar tahu bahwa dia ini tidak akan menepati janjinya, sudah pada tahu. Tahu tak al hayau minal iman, era hati kekituan ente, wah bah. Ini nih parah ini. Lu gitu tah. Iman berarti itu imannya karena al hayau minal iman. Demikian nih hadisnya nih ya. Nah, di hadis ini Imam Bukhari menyebut iman itu ada 69 satuan-satuannya. Ternyata semua satuan-satuannya ini kan amalan yang terkait dengan iman. Tidak bisa dipisahkan dari iman. Itu bagian dari iman. Tapi Rasulullah SAW ternyata ya tidak ada hadis yang menerangkan Rasulullah SAW menyebut satu persatu. Rasulullah merinci yang 69 itu apa saja. Nah, itu tidak ada. Rasulullah hanya bicara seperti ini saja. Al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu ada 69 satuan. Di dalamnya hanya ada 69 satuan. Nah, dari Rasulullah SAW sendiri artinya ya, beliau tidak tidak hadis yang menerangkan Rasulullah SAW menyebut satu persatu yang 69. Sehingga banyaklah bermunculan para ulama yang berusaha untuk menyebutkan yang 69 itu apa saja. Tapi kan semuanya tidak berdasarkan hadis. Kan Rasulullah tidak pernah menyebut satu persatunya apa saja. Tapi banyaknya para ulama yang ya wajarlah kalau para ulama ingin menerangkan nih yang 69 itu apa saja. Banyak ulama yang menerangkan, dan menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, dari semua ulama yang berusaha untuk merinci, menyebutkan satu persatu yang 69 itu, Ibnu Hibban lah yang terbaik. Yang menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, kalau dibandingkan beberapa ulama yang menerangkan yang 69 itu apa saja, ini Ibnu Hibban yang terbaik. Nah, itu yang dimuat oleh Ibnu Hajar al-Asqalani di sini di kitab Fathul Bari yang 69 ini yang dari Ibnu Hibban. Dari 69 itu secara garis besar terbagi menjadi 3. Garis besarnya ya, terbagi menjadi 3. 1 amal hati, 2 amal lisan, 3 amal anggota badan. Amal hati, ucapan, perbuatan. Nah, gitu jadinya gitu ya. Yang 69 itu secara garis besar terbagi menjadi 3. 1 amal hati, 2 amal lisan, ucapan, 3 amal anggota badan, perbuatan. Nah, yang kemarin ya, yang pertama amal hati itu seluruhnya ada 24. Amal lisan atau lisan bukan hanya ucapan sih, membaca Quran itu kan lisan itulah ya. Amal hati ada 24, amal lisan ada suara kamari teh atuh 17. Kemudian amal anggota amal hati ada 24, kemudian mana tuh catatan ya teh amal
anggota badan 38, kemudian sisanya 15. Nah, jadi seluruhnya 69. Menurut Ibnu Hibban demikian. Terbagi menjadi, secara garis besar terbagi menjadi 3. Nah, baru yang pertama yang kemarin ya, tentang amal hati. Kalau amal hati malah sangat jelas nih, sangat jelasnya terkait dengan imannya, sangat jelas. Karena iman di sini katakanlah iman memang ada di dalam hati. Nah, yang kemarin baru sampai kepada mencintai dan membenci. Ini kan amal hati. Yang mencintai, menyukai, atau membenci, itu kan amal hati. Mencintai atau membenci karena Allah. Nah, baru itu yang ke-8. Yang pertamanya dari amal hati adalah tentang rukun iman yang 6. Itu semuanya amal hati. Ya, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada qada dan qadar. Itu rukun iman yang 6. Rukun iman yang 6 itu termasuk berarti satuan-satuan iman. Dengan rukun iman saja itu sudah ada 6 berarti ya yang disebut. Nah, di mana kemarinnya rukun yang ke-5 ya, beriman kepada hari akhir itu yang di ini masuknya. Beriman kepada hari akhir itu termasuk tentang adanya pertanyaan di alam kubur. Itu sudah itu bagian dari beriman kepada akhirat. Ya, adanya pertanyaan di alam kubur, kemudian adanya manusia dihidupkan kembali, kemudian dikumpulkan, dihisab dan dimizan atau diadili, kemudian adanya sirotol mustaqim, dan yang terakhir adanya surga dan neraka. Ini kelompok beriman kepada hari akhir. Mulai dari meninggal, berartinya mulai dari meninggal. Setelah meninggal apa? Ada azab, ada pertanyaan kubur, ada nikmat kubur, ada azab kubur. Nah, ini bagian dari beriman kepada hari akhir. Kemudian yang ke-7 adalah mencintai Allah. Ya, rukun 6. Rukun iman ada 6, itu sudah 6 satuan berarti. Kemudian yang ke-7-nya mencintai Allah. Ini jelas amal hatinya, dan itu iman. Mana mungkin orang mencintai Allah tanpa iman? Mustahil orang mencintai Allah tanpa iman. Mustahil orang mencintai Allah kalau bukan bagian dari keimanan yang ada di dalam dirinya. Itu mustahil. Mencintai Allah nggak ada kaitan dengan iman. Yang ke-8 adalah mencintai siapapun, membenci siapapun. Yang mencintai dan membencinya itu karena Allah. Nah, di mana mencintai karena Allah, membenci karena Allah itu adalah yang seperti inilah singkatnya. Mencintai karena Allah itu, membenci karena Allah itu muatannya adalah agama. Mencintai karena agama, membenci karena urusan agama juga. Nah, yang kemarin kan kebetulan hadisnya Rasulullah itu kan marah besar. Rasulullah itu marah besar, artinya Rasulullah benci nih, sampai beliau marah besar kalau ada yang melakukan pelanggaran terhadap agama. Tak eta benci karena agama. Bukan seperti inilah. Kalau Rasulullah itu sebetulnya ya, Rasulullah itu kan mencintai umatnya. Kecintaan beliau terhadap umatnya itu lebih dari kecintaan orang tua kepada anak.
Ya, Rasulullah itu sangat mencintai umatnya. Kecintaan beliau terhadap umatnya itu lebih besar dibandingkan dengan kecintaan orang tua terhadap anaknya. Nah, ada hadis yang seperti ini. Ini hadis ini sekaligus ya, hadis ini merupakan itu penjelasan dari surat Ad-Duha, surat Ad-Duha, Wad-Duha walaili idza saja, yaitu penjelasan tentang ayat yang ini. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Wala saufa yu'tika rabbuka, dan pasti Tuhanmu akan memberi kepada kamu. Wala saufa yu'tika rabbuka, Tuhanmu akan memberi kepada kamu. Fatardo, dan kemudian kamu akan merasa ridho gitu dengan pemberian Tuhanmu ini. Nah, penjelasannya tentang apa sih yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah yang membuat Rasulullah merasa ridho? Karena ayatnya demikian barusannya. Nah, Rasulullah kemudian menyabdakan seperti ini. Kalau dulu Nabi Nuh dan Nabi Isa, dua nih disebut oleh Rasulullah ya. Dulu Nabi Nuh dan Nabi Isa mengatakan seperti ini. Jika engkau mengampuni mereka, maka engkau memang Maha Pengampun. Jika engkau menyiksa mereka, maka seolah-olah seperti ini, terserah gitu. Ini Nabi Nuh ya. Jika engkau mengazab mereka, kaumnya nih, dalam tanda kutip lah, terserah, karena mereka juga hambamu. Nabi Isa mengatakan demikian. Jika engkau mengampuni mereka, engkau memang Maha Pengampun. Jika engkau menyiksa mereka, maka terserah, karena mereka akan hambamu juga. Nah, Rasul itu mengatakan demikian. Dulu Nabi Nuh mengatakan seperti itu. Nabi Isa mengatakan seperti itu. Nah, aku sekarang, ininya sabda Rasulullah, aku tidak ridho satu saja umatku ada yang di neraka. Ya, aku tidak ridho satu saja umatku ada yang disiksa di neraka. Nah, itu kecintaan Rasulullah kepada umatnya. Sehingga umat Rasulullah SAW itu pasti masuk surga. Sampai kepada umat Rasulullah SAW yang orang Islam, berarti yang disebut umat Rasulullah SAW itu adalah orang Islam. Sampai kepada orang Islam yang hanya memiliki iman sebesar debu, pasti masuk surga. Bagaimana dengan mereka yang tidak beriman? Maunya gitu ya. Maunya Rasulullah SAW itu semua umatnya itu masuk surga. Tapi kan kemauan Rasulullah tidak bisa menentang ketetapan Allah. Allah sudah menetapkan bahwa orang-orang kafir masuk neraka dan abadi. Nah, ininya yang mencintai dan membenci karena Allah. Nah, kita lanjutkan nih yang nomor 9, berarti nih amal hati ya. Yang ke-9 adalah mencintai Nabi. Nomor 7 mencintai Allah. Nomor 8 mencintai atau membenci siapapun karena Allah. Artinya unsurnya mencintai dan membenci itu karena agama. Yang ke-8 adalah mencintai Nabi. Yang ke-10 ya mencintai Nabi juga wajibnya, ini bagian dari iman. Bahkan di hadis yang kemarin juga sudah disebutkan ya bahwa salah satu unsur yang wajib dipenuhi apabila ingin merasakan manisnya iman, nikmat gitu, beriman itu nikmat. Salah satu unsurnya adalah Allah dan Rasulnya. Nabi SAW berarti Allah dan Rasulnya
lebih dicintainya dibandingkan dengan siapapun. Ini Rasulullah sudah dibawa nih, Allah dan Rasulnya lebih dicintai. Yang mencintai Nabi, ya itu bagian dari iman pasti. Mana ada tidak beriman mencintai Rasulullah? Sejak beliau masih hidup saja. Contohnya, ini yang sezaman dengan Rasulullah. Abu Jahal, Abu Lahab mencintai Nabi enggak? Justru kan membenci Nabi. Malah mereka kan yang berusaha untuk membunuh Rasulullah SAW. Umar bin Khattab benci sekali kepada Nabi. Malah Umar bin Khattab mengatakan seperti ini nih. Umar bin Khattab nih, ini kata-kata Umar bin Khattabnya persisnya kayaknya tidak terlalu persis lah, tapi ini kurang lebih seperti ini nih. Berilah kesempatan kepada orang yang mau berubah. Berilah kesempatan kepada orang yang ada keinginan untuk berubah. Karena dulu orang yang dulu orang yang hendak membunuh Nabi itu sekarang dikubur berdampingan dengan Nabi. Itu Umar bin Khattab sendiri yang dimaksud. Bagaimana Umar bin Khattab berubah kan? Dari asalnya, ya kebenciannya seperti apa sampai Umar bin Khattab itu adalah orang yang salah satu orang yang akan membunuh Rasulullah. Nah, Umar bin Khattab mengatakan demikiannya. Berilah kesempatan kepada orang yang ada keinginan untuk berubah. Karena orang yang orang yang asalnya katakannya orang yang asalnya ingin membunuh Nabi itu sekarang dikuburnya malah berdampingan dengan Rasulullah. Yaitu Umar bin Khattab sendiri. Nah, Umar bin Khattab bisa berubah begitu bagaimana? Asalnya sangat membenci, bahkan berkeinginan untuk membunuhnya. Beriman dulu kan? Beriman, berubah. Umar bin Khattab itu masuk Islam dari jahiliyah, kufur, musyrik, masuk Islam, beriman kepada apa yang diajarkan, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, beriman dulu, berubah dulu dari kufur menjadi iman. Benar, tumbuhlah kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Nah, ini saya kira itu juga ininya sangat jelas nih, bahwa ini nih perkara-perkara yang ini bagian dari iman, tidak bisa dipisahkan dari iman, mustahil tanpa iman. Nah, yang ke-10 adalah yang ke-9 adalah mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wajib, itu amal hati. Amal hati. Kalau amal berarti ada pahalanya. Ini semua yang disebut satuan-satuan ini ada pahalanya nih semuanya. Beriman kepada Allah ada pahalanya. Beriman kepada malaikat ada pahalanya. Nah, ini yang ke-9, mencintai Nabi, ada pahalanya enggak? Ada pahalanya. Kemudian yang ke-10 nih, i'tiqadu ta'zimihi, meyakini keagungan Rasulullah SAW. Dengan catatan, jangan sampai melampaui batas hingga mengkultuskan, mengagungkan Rasulullah SAW. Iyalah, beliau utusan Allah, seorang nabi. Tentulah orang yang agung lah. Tapi jangan sampai melampaui batas. Melampaui batas, nah kalau melampaui batas nantinya jadi kultus individu. Itu ada hadis yang menerangkan. Janganlah kalian mengkultuskan aku. Itunya Rasulullah bersabda demikian kurang lebih nih. Janganlah kalian mengkultuskan aku seperti orang-orang Nasrani mengkultuskan Nabi Isa. Nah, mengakui, ya, meyakini itu keagungan Rasulullah SAW wajib. Memang Rasulullah itu seorang yang agung sebagai Nabi,
sebagai utusan Allah, ya lah tentu itu beliau itu manusia pilihan Allah, manusia yang paling mulia, manusia yang paling tinggi derajatnya. Bahkan di sebuah hadis kan Rasulullah sudah menyabdakan bahwa akulah pemimpin seluruh manusia pada hari kiamat. Nah tentulah bukan orang sembarangan, berarti kan benar gitunya. Harus mengakui ini, harus mengakui keagungan Rasulullah SAW. Dengan catatan jangan kebablasan, jangan melampaui batas hingga mengkultuskannya. Kalau sudah mengkultuskan nanti orang akan berpikir, akan menyimpulkan Rasulullah itu jadi bukan manusia. Kalau orang sudah mengkultuskan nanti pikirannya itu akan, wah Rasulullah itu begini, Rasulullah itu begitu, misalnya bisa terbang gitu, seolah-olah ini jadi segala jelema atau gitu mah. Ya Rasulullah itu misalnya gitu ya, misalnya Rasulullah itu bisa terbang, Rasulullah itu bisa mengetahui gitu apapun yang segala sesuatu yang berada di manapun. Nah Rasulullah nggak tahu itu karena Rasulullah manusia biasa. Tapi beliau agung itu sebagai seorang nabi, sebagai seorang utusan Allah. Nah, jangan mengkultuskannya. Jadi wajibnya mengagungkan Rasulullah SAW. Kemudian yang termasuk nih, kalau tadi kan beriman kepada hari akhir, kepada akhirat. Oh, banyak ternyata yang bukan banyak. Ya termasuk beriman kepada akhirat itu mulai dari adanya alam kubur, adanya pertanyaan di alam kubur, ada nikmat dan siksa kubur. Nah itu sudah masuk ke dalam beriman kepada hari akhir. Nah yang ini termasuknya mencintai Nabi, mengagungkan, meyakini keagungan Rasulullah SAW. Nah termasuk di dalamnya bersolawat kepada Nabi. Wajib, ayatnya juga jelas. Ayat nanti anu innallaha innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wasallimu. Memang diperintah wajib berselawat kepada Nabi. Tapi kan ayat ini kan perlu pelaksanaan kan? Ya shollu alaihi wasallimu. Nah pelaksanaannya bagaimana sih? Shollu, bersolawatlah kepada Nabi, wasallimu, dan bersalamlah kepada Nabi. Duanya shollu alaihi wasallimu, sholawat dan salam. Jadi bersolawatlah kepada Nabi, bersalamlah kepada Nabi. Nah pelaksanaannya bagaimana? Semua ayat Al-Quran itu dijelaskan oleh Rasulullah. Rasulullah sudah menjelaskan. Berarti pelaksanaannya bersolawat dan bersalam kepada Nabi itu dijelaskan oleh Rasulullah. Jangan menciptakan sendiri, jangan membuat sendiri. Oh begini nih caranya bersolawat kepada Nabi. Kata siapa? Harus kata Nabi. Karena semuanya ayat Al-Quran itu dijelaskan oleh Rasulullah semuanya. Tidak ada yang terlewat. Nah, termasuk di dalamnya sholawat kepada Rasulullah SAW, wattiba'u sunnatihi. Nah ini termasuk mencintai Nabi SAW dan meyakini keagungannya. Termasuk di dalamnya adalah bersolawat dan ittiba terhadap sunnahnya. Itu bagian dari mencintai Nabi. Bersolawat kepada Rasulullah SAW dan mengikuti sunnahnya. Itu yang ke-10. Kemudian yang ke-11, ikhlas. Ini amal hati kan ya? Ini amal hati nih. Ikhlas itu ini amal hati. Bagian dari ikhlas
atau yang ke-11 ikhlasnya. Nah, termasuk di dalamnya yang namanya ikhlas itu adalah tarkuria wan nifak, meninggalkan ria. Iya, bagian dari ikhlasnya, meninggalkan ria, menjauhi ria dan nifak. Nifak itu munafik orangnya. Jadi orang munafik tidak ikhlas berarti. Kalau ikhlas itu secara bahasa itulahnya. Kalau ikhlas itu secara bahasa itu artinya naonnya? Tidak ada udang di balik batu, tidak ada agenda tersembunyi. Kalau begini, ya beginilah yang seadanya sesungguhnya. Kalau ada udang di balik batu, kalau agenda tersembunyi, nah itu munafik. Ngomongna kumaha, kenyataannya padahal kalau munafik itu bahasa kitanya kan lain di bibir, lain di hati. Tidak ikhlas berarti. Karena kalau yang ikhlas itu apa yang diucapkan, apa yang diperbuat itu memang sesungguhnya, memang demikian. Tidak ada udang di balik batu sebutannya, tidak ada agenda tersembunyi. Kalau orang munafik dulu orangnya disebut munafik. Kelakuannya, akidahnya, keyakinannya, amalannya nifak. Itu bahasa kita seringnya mengenal kata nifak. Kalau orang kafir itu kufur, kalau orang munafik itu nifak. Nah, kalau orang munafik ya ikhlas. Mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat itu asli nggak? Sungguh benar-benar nggak dengan ucapannya mengucapkan 2 kalimat syahadat? Enggak, ternyata kan. Karena yang di dalam hatinya bukan hatinya tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Orang munafik itu di dalam hatinya tetap kufur. Sehingga orang munafik di zaman Rasulullah SAW itu ya, itu adalah orang kafir. Nah, ikhlas itu ya ikhlas li amal yang yang ke-11, amal hati itu adalah ikhlas. Nah, termasuk di dalamnya, di dalam yang namanya ikhlas itu adalah menjauhi riya. Ya, menjauhi riya itunya, membersihkan diri dari riya dan nifak. Kemudian yang ke-12 taubat. Yang ke-12 taubat. Ke-12 itu taubat, ya taubat pada dalam hati. Taubat secara bahasa atau batu an-nadamah. Ini makna bahasanya. Taubat itu adalah menyesal. Tentu dalam hal ini menyesal karena sudah berbuat dosa, pasti menyesal karena sudah melakukan pelanggaran, melakukan perbuatan maksiat. Muncul di dalam hati perasaan menyesal, tak ada pahalanya eta teh. Taubat bahasa Arabna gitu teh. Tapi kan kalau taubat itu harus taubatan nasuha. Taubatan nasuha teh menyesal itu harus benar-benar menyesal. Buktinya yang benar-benar menyesal itu adalah tidak mengulangi perbuatannya. Itu cirinya ya, taubat rasa menyesal yang asli, yang sungguh-sungguh itu adalah tidak mengulangi berarti. Kalau mengulangi lagi, berarti kan tidak menyesal kan? Nah, udah gitu kesimpulan teh. Kalau mengulangi lagi berarti kan tidak menyesal sebetulnya. Kalau mengulangi lagi berarti rasa penyesalannya itu tidak murni, tidak sungguh-sungguh, dan itu hanya kemunculan sesaat, itulah perasaan menyesal. Tapi setelah itu balik lagi, melakukan lagi. Berarti orang itu tidak bertobat sebetulnya. Nah, ini yang ke-12 tobat. Yang ke-13 takut.
takut. Oh, yang pokok takut kepada Allah pasti di sini ya. Wajib takut kepada Allah. Banyak ayat yang memerintahkan. Wah, syau wattaku yang kurang lebih redaksinya demikian ya. Wattaku bertakwalah. Takut arti takwa itu takut berarti. Wah, syau atau takutlah. Yang pokok adalah takut kepada Allah, wajib takut kepada Allah. Allah yang memerintah. Dan kebalikan nih, kebalikan dari takut kepada Allah itu adalah berani kepada Allah berarti. Atau tidak takut kepada Allah, berani kepada Allah. Nah, yang ini ya, tidak takut kepada Allah atau berani kepada Allah. Takut atau tidak takutnya, takut kebalikannya tidak takut, takut kebalikannya berani. Itu adanya kan di dalam hati. Takut kepada Allah ya di dalam hati adanya rasa takut, atau sebaliknya misalnya tidak takut atau berani kepada Allah, itu adanya di dalam hati. Nah, yang ke-11-nya ini amal hati nih, takut terutamanya takut kepada Allah. Takut dengan azab Allah. Azab Allahnya, azab dari Allahnya semuanya. Takut kepada azab Allah. Baik azab Allah yang di dunia, azab Allah yang di alam kubur, azab Allah di mahsyar, terakhir itu azab Allah yang puncaknya neraka. Ini wajib nih manusia itu memiliki rasa takut. Ya, takut terhadap, takut kepada Allah, takut kepada azab Allah. Kemudian yang ke-14, berharap. Harus ada nih di dalam hati. Berharap kepada Allah. Berharap kepada Allah itu wajib juga. Karena kalau tidak berharap kepada Allah, lu kepada siapa? Kalau kepada sesama manusia, riya namanya. Kalau seseorang mengerjakan ibadah, tapi dengan ibadahnya ini dia berharap. Dengan ibadah yang dilakukannya itu, dia berharap kepada sesama manusia. Riya. Berharap kepada Allah itu wajib, malah pada setiap ibadah yang dilakukan oleh seorang Islam harus di dalamnya itu harus ada unsur berharap. Karena apabila unsur berharap itu hadir, ada ketika melaksanakan ibadah, maka ini bisa mendorong orang itu beribadah sebaik-baiknya. Karena dia berharap mendapatkan balasan dari Allah. Kalau orang yang melakukan sesuatu tanpa berharap apapun, namanya kerja bakti. Gitu teh, sok air bener tuh kerja bakti, namanya bener. Atau Rodi, kemudian Romusa, kerja paksa namanya. Orang melakukan sesuatu karena terpaksa, bener nggak? Pekerjaannya gitu, bener nggak melakukan pekerjaannya? Boro-boro, semuanya serba terpaksa, namanya juga kerja paksa. Namanya juga Rodi, Romusa, bahula zaman Belanda, zaman Jepang. Nah, maka orang Islam ketika beribadah itu harus ada unsur ini, ada berharap. Saya beribadah ingin sebaik-baiknya itu karena berharap dapat pahala yang besar dari Allah. Wajib berarti. Dan ikhlas karena berharapnya hanya dari Allah. Kalau berharapnya dari sesama manusia, riya. Kalau berharapnya kepada Allah, ikhlas berarti. Nah, berharapnya yang ke-14, ar-roja, berharap. Kemudian yang ke-15, syukur.
Ya ada syukur menu pokok. Ini semuanya amal hati dulu kan ya. Ini rasa itu, rasa bersyukur itu ya rasa mah ada di dalam hati. Kemudian dibuktikanlah itu rasa syukurnya itu dengan menggunakan kenikmatan yang Allah berikan sesuai dengan tujuan Allah memberikannya. Tadi buktikan itu rasa syukurnya itu dengan penggunaan kenikmatannya seperti apa. Yang pokok adalah rasa. Rasa itu adanya di dalam hati. Ini yang ke-15 adalah rasa syukur. Kemudian yang ke-16 al-wafa. Al-wafa mah hampir sama dengan qanaah. Al-wafa itu artinya merasa. Jadi ini semua rasanya. Al-wafa itu merasa apa namanya? Merasa cukup gitulah. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Nggak pernah merasa kurang gitu ke Allah. Ke Allah lagi kepada Allah itu mempertanyakan kenapa Allah hanya memberi saya sekian. Nah itu nggak pernah. Ya, al-wafa itu adalah merasa cukup dengan apapun yang diberikan oleh Allah. Tidak pernah merasa kurang. Tidak pernah mempertanyakan, kan intinya ya. Kenapa Allah itu memberi saya itu hanya seperti ini. Ini pika hupir ya. Nggak pernah, tapi merasa cukup saja dengan ya anggaplah apa sih ya, misalnya apa sih yang kita miliki sampai sekarang, apa sih yang kita miliki sampai hari ini. Nah dengan semua yang dimilikinya itu ya karena pada dasarnya kan semuanya pemberian Allah, semuanya pemberian Allah. Karena manusia itu kan disebut nanti manusia itu lahir ke dunia itu tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Maka manusia lahir tidak tahu apa-apa, diberi ilmu. Ilmu pemberian Allah ya, jangan takabur. Jangan takabur dengan ilmu. Ilmu itu pemberian Allah. Mestinya berterima kasih kan karena diberi itu, bukan malah takabur. Manusia itu tidak bisa apa-apa, diajari oleh Allah sehingga manusia itu jadi bisa ini, bisa itu. Banyak yang bisa dilakukan oleh manusia itu Allah yang mengajari. Manusia tidak punya apa-apa, Allah yang memberi. Nah, maka al-wafa ini adalah rasa di dalam hati yang sebut katanya, jadi dia itu merasa nggak pernah merasa kurang gitulah ya, nggak pernah merasa kurang dengan apapun yang diberikan oleh Allah. Itu artinya al-wafa. Ada pahalanya kekituan kekituan. Itu teh ada pahalanya, itu amal hati. Ya merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Tidak pernah merasa kurang, tidak pernah menyalahkan, tidak pernah mempertanyakan kepada Allah, mengapa saya hanya mendapatkan seperti ini. Aneh kalau dibandingkan dengan si A, si B, si A, mereka itu punya apa, mereka itu mendapatkan pemberian yang banyak. Nah itu nggak pernah. Selalu merasa cukup dengan segala sesuatu, dengan semua pemberian Allah lah gitulahnya. Merasa cukup dengan pemberian Allah. Tilu tah nubieu pemberian Allah teh. Asalnya tidak tahu apa-apa, oleh Allah diberi ilmu. Asalnya tidak bisa apa-apa, oleh Allah diajari, jadi banyak yang bisa dilakukan. Asalnya tidak punya apa-apa, kemudian Allah memberi, jadi manusia itu punya banyak sebetulnya. Pemberian dari Allah itu banyak.
Di mana kan Allah sendiri yang menyebutkan in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu mau menghitung kenikmatan teh anugerah pemberian kenikmatan teh, jika kamu mau menghitung kenikmatan yang dari Allah, pasti kamu tidak akan bisa menghitungnya karena terlalu banyak, sangat banyak, berlimpah sebetulnya. Nah, itu al-wafa hanya selalu merasa cukup, tidak pernah merasa kurang dengan semua pemberian dari Allah. Kemudian yang ketujuh, sabar. 17 waktunya. Yang ke-17 ya adalah sabar. Ini kebetulan sajanya masih ada kaitan Pak. Memang pasti ada kaitan sih dengan kajian di Kitabul Adab. Ya, kajian di Kitabul Adab yang kemarin kan masih tentang bab bersikap keras dan tegas dalam urusan agama. Nah, Rasulullah itu marah, gitu kan hadisnya kemarin ya. Rasulullah itu marah besar apabila terjadi pelanggaran terhadap agama Islam. Rasulullah marah besar apabila terjadi demikian itu, karena kalau urusan agama itu hak Allah yang dilanggar, Rasulullah marah besar. Dan Rasulullah tidak pernah marah apabila mendapatkan sesuatu yang menyakitkan, tapi itu berkaitan dengan dirinya. Rasulullah nggak pernah marah. Disebut nanti Rasulullah akan bersabar. Rasulullah akan bersabar apabila mendapatkan sesuatu yang menyakitkan, yang berkaitan dengan urusan pribadinya. Nah, Rasulullah itu tidak pernah marah. Tapi apabila berkaitan dengan urusan agama, terjadi pelanggaran terhadap aturan agama, Rasulullah akan marah besar. Rasulullah sabar. Untuk urusan pribadinya Rasulullah tidak marah, tapi kalau untuk urusan agama Rasulullah marah besar. Ya sabar gitu teh. Ketika Rasulullah marah besar, ada pelanggaran terhadap urusan agama, Rasulullah sabar nggak? Ya sabar gitu. Sabar gitu. Kalau untuk urusan yang berkaitan dengan pribadinya, dengan dirinya, Rasulullah tidak marah. Tapi kalau berkaitan dengan urusan agama, Rasulullah marah besar. Ya, sabar gitu. Orang yang kalau dalam hal berperang nih, orang yang sabar ketika berperang itu orang yang seperti apa? Orang yang paling depan, orang yang paling berani, taketan sabar di perang. Orang yang paling berani dengan landasannya, paling beraninya itu karena ketika dia berperang itu dia melaksanakan perintah Allah, nggak ada rasa takut jadinya. Ya, di dalam dirinya itu nggak ada rasa takut, dia berani ketika berperang karena dia ikut berperang itu melaksanakan perintah Allah. Nah, jadi kalau orang yang sabar dalam berperang adalah orang yang paling berani. Gitu tuh sabar panjang. Hari dibahas secara singkat lah, kurang lebih demikian ya. Yang ke-17 sabar. Kemudian yang ke-18 ridho, menerima sepenuhnya dengan semua keputusan Allah. Ar-ridho bil qada. Ya, ridho dengan semua keputusan Allah. Nah, ini kan harus berangkat dari segala sesuatu itu adalah
ketetapan Allah. Tidak ada yang bukan ketetapan Allah. Andai ini suatu waktu, sekali waktu Allah menetapkan hal yang menurut kita ini hal yang buruk. Menurut kita ini hal yang tidak mengenakan, hal yang mengecewakan, menyakitkan. Gak pernah menyalahkan Allah. Dia tetap ridho saja dengan ya inilah ketetapan Allah. Dalam bab apanya? Dalam bab sabarnya. Qanaah, sabar, ihtisab. Tilu tah. Qanaah, sabar, ihtisab. Itu tidak bisa dipisahkan. Qanaah itu adalah awal. Ya, awalnya artinya awal itu begini, ketika nubiatah kita ini mendapatkan sesuatunya yang tidak mengenakan, mengecewakan, menyakitkan, membuat marah, itulah yang menguras emosi dan sebagainya sebutannya. Qanaah itu adalah, nah itu dimulai dari qanaah, dia menerima bahwa ya inilah yang Allah tetapkan. Setelah itu jalanilah, itunya hadapilah, jalanilah dengan sabar, dalam arti jangan keluar dari aturan agama, itu sabar. Dan ihtisab, ihtisab itu adalah melakukan ikhtiar beramal gitunya, karena sudah menerima nih, pada dasarnya qanaah itu kan dasarnya sudah menerima ya bahwa inilah ketetapan Allah, lalu dijalaninya dengan tidak keluar dari aturan agama. Dan ihtisab, ihtisab itu adalah memilih melakukan yang terbaik. Tak eta teh golna teh muarana teh adalah tawakal. Tata alurna kitu tawakal teh qanaah, sabar, ihtisab. Nah, bagian ininya nih ya yang nomor 18 adalah ar-ridho bil qada. Yang ke-19 tawakal. Tawakal mah atuh akhir dari segala-galanya. Iya tawakal mah gampang sebetulnya, tawakal mah. Gampang lain praktek lah. Kieu ya sebut tawakal deh gitunya. Hadis yang menerangkan masuk surga tanpa hisab. Wah, masuk surga tanpa hisab bukan berarti puncak atau eta mah istimewa, amat istimewa yang enggak amat sangat sedikit orang yang bisa meraihnya. Masuk surga tanpa hisab. Ternyata Rasulullah menyebut yang masuk surga tanpa hisab itu orang-orang yang seperti apa? Satu, tidak meruqyah dan tidak minta diruqyah. Ternyata ini terkait dengan kemusyrikan. Yang kedua, tidak tatayur, tiwalah, artinya apa namanya, bukan memperkirakan sih, menetapkan sesuatu berdasarkan pertanda anu ya telah ngageleng ucing berarti pertanda, emang iya gitu, ngageleng ucing itu pertanda buruk. Nepi ke pokoknya mah gegebegan geus ngageleng kucing mah. Nah gitu, karena menganggap melindas kucing itu pertanda buruk. Nah, ini tidak seperti ini. Kemudian tidak melakukan pengobatan dengan besi panas. Ini syarat masuk surga tanpa hisab ya. Satu, tidak meruqyah atau minta diruqyah. Dua, tidak menetapkan sesuatu berdasarkan pertanda-pertanda yang tidak jelas lah sebutnya gitunya. Pertanda-pertanda yang tidak jelas. Tiga, tidak berobat dengan
pengobatan yang menggunakan besi panas. Yang keempat, tawakal kepada Allah. Geuning gampang, alah geuning gampang masuk surga tanpa hisab deh. Nomor satu, nomor dua, ini sebetulnya dua-duanya bentuk kemusyrikan, artinya tidak musyrik. Satu, tidak musyrik. Yang kedua, tidak menggunakan pengobatan dengan besi panas. Saya nggak tahu persisnya prakteknya di zaman Rasulullah pengobatan dengan besi panas yang dilarang, artinya yang harus dijauhi. Pengobatan dengan besi panas. Kumaha praktek nantinya? Tak itu ngobatan romeheun ku besi panas. Nya ya nya pengobat. Ya, emang hanya untuk stroke Pak itu besi. Artinya pengobatan apapun itulahnya menggunakan besi panas. Itu saya nggak tahu persis ya, tidak terlalu, tapi itu yang disabdakan oleh Rasulullah. 3 tuh. Satu lagi, katakanlah tadi ruqyah dan minta diruqyah, enggak, karena ini kemusyrikan. Kemudian menetapkan sesuatu berdasarkan pertanda-pertanda tadi juga enggak, ini karena kemusyrikan. Kemudian berobat dengan besi panas juga enggak. Nah, ini 3 sudah kita penuhi. Satu lagi, tawakal kepada Allah. Nu ieu mah tara ti luarna nage. Ini hiji deui tawakal. Tawakal itu apa? Tawakal itu yang bagaimana? Ini gambaran mudahnya tawakal itu seperti ini. Kalau kita menyebut apa yang ada di dalam Islam nih, kalau kita menyebut apa yang ada di dalam Islam itu yang tadilah qanaah, istisab, sabar, ikhlas, takwa, apalagi. So kan sebutan wa dina Islam itu naon? Syukur gitulahnya. Syukur, tawakal, syukur, sabar, ikhlas, istiqomah. Sok sebutan lah semua yang ada di dalam Islam. Anggaplah semua yang istiqomah, ikhlas, semuanya yang ada di dalam Islam ini ibarat bahan untuk membuat kue. Hasilnya setelah diramu itu adalah kue. Itu kan ya, setelah adonan ini dibuat, semua bahan-bahannya tadi, bahannya apa? Istiqomah, ikhlas, sabar, semua. Tapi yang ada di dalam nggak boleh ada yang tertinggal. Karena kue yang namanya tawakal itu resepnya sudah jelas. Ini nih bahan-bahannya. Ternyata bahannya itu semua yang ada di dalam Islam. Setelah diramu, ya setelah diramu, semuanya dipadukan, semuanya dibuat jadi itulah semacam suatu adonan, hasilnya adalah kue. Tawakal mah gitu, ulahnya nu kaliwat. Tapi kalau istiqomahnya hilang, gagal kue tawakal teh. Kalau sabar nggak ada, kan resepnya berarti ada resep yang tidak terpenuhi. Jadi tawakal mah mengamalkan satu Quran. Sok dina Quran mah sabar aya, istiqomah aya. Tawakal mata ibaratnya kalau sebuah kue mah gitu kan, itu kan ada adonannya dulu. Apa saja sih bahannya gitu kan. Kalau kue mah tepung terigu, kuning telur, gitulah buahnya. Terigu, mentega, kuning telur, misalnya gula. Kemudian untuk mengharumkan teh apa? Paneli gitunya. Kalau ini jadi dibuat kue, kalau tanpa telur bagaimana? Gagal kue deh. Kamu tuh pakai terigu mati naon jadi? Yang kue itu pakai terigu, jeung mantega. Ada telur, ada mentega, ada tepung, misalnya mau ada apa namanya? Coklat bubuk. Nah, pokoknya semuanya lah yang ada di dalam Islam ini diramu, diaduk, jadi dicampur, diaduk apa namanya,
Mun adonan makannya diaduk. Dari adonan ini jadilah kue. Tawakal mah eta kue. Resepnya apa saja? Semua sebutkan yang ada di dalam Islam, nggak boleh ada yang tertinggal. Lamun geus kitu kakara masuk surga tanpa hisab. So, bisa tuh. Bisa nggak masuk surga tanpa hisab? Tah. Gitu disebut tawakal mah, karena Rasulullah menyebut kriteria atau syarat masuk surga tanpa hisab. Tidak ruqyah, tidak tiwalah, mah musyrik lah pokoknya mah, tidak terbebas dari musyrik, tidak terbebas dari syirik atau musyrik, tidak berobat dengan besi panas. Ini kalau bicara kita misalnya, kita ini nggak pernah musyrik, berobat dengan besi panas juga nggak pernah. Hiji deui syaratna atuh geuningan sok hiji naon teh tawakal. Tawakal itu apa? Ngamalkeun Al-Qur'an. Tawakal mah ngamalkeun Al-Qur'an, berarti gak boleh ada yang tertinggal. Yang tadilah kalau dimunculkan nama maksudnya sabar, ikhlas, qanaah, ihtisab, istiqomah, sok naon deui nu aya dina Islam. Sebutkan semuanya. Semuanya dipadukan dan tidak boleh ada yang terlewat. Kalau ibarat bikin kue mah tadi, jadi kue mah ngen panelina poho kan aromanya kurang kan, gagal berarti kita. Kok mau tuh pakai tarigu, nog mantega, paneli, betul di open, kumaha sih jadinya. Hari maksud jen kue bolu, gagal tak itu sebut tawakal teh. Pantas sebetulnya, anggaplah nih. Pantas sebetulnya kalau masa sih orang Islam musyrik gitulahnya, masa sih orang Islam musyrik, tinggal dua berarti jangan berobat menggunakan besi panas. Nggak pernah dari dulu juga, karena kalau saya sakit ini ke dokter, nah itu kan ya nu ieu mah nu tilu mah aman ya. Hiji deui ternyata naon hiji deui teh tawakal. Naon tawakal teh? Sa-Qur'an tawakal mah. Tawakal mah hasil dari semua yang ada di dalam Al-Qur'an. Hasilnya itu adalah tawakal. Itulah syarat masuk surga tanpa hisab. Tadinya poho tariguna di nu. Dor tariguna pisah du poho teh. Jual di make mixer di open tariguna jadi asupkeun mah jadi kue mah. Ini kan ini yang disebut semuanya di sini nih sebetulnya tadinya ada ikhlas, ada al-khauf, ada takut, ada berharap, ada syukur. Dari soal pokoknya Al-Qur'an eta mah. Kemudian yang ke-20 memiliki rasa kasih sayang, memiliki rasa Rasulullah SAW bukan orang yang naonnya. Rasul itu kan penyayang, itulah jadinya. Ya memiliki rasa kasih sayang artinya seperti Rasulullah SAW itu tadi kan. Rasulullah SAW itu sangat menyayangi umatnya. Ya, artinya Rasulullah itu memiliki rasa kasih sayang di dalam hatinya. Dan kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya itu lebih besar daripada kalau dibandingkan kecintaan atau kasih sayang orang tua kepada anak. Rasulullah sangat mencintai umatnya. Jadinya memiliki itunya rasa kasih sayang. 21 tawadu. Asli tawadunan asli. ulah tawadunan asli ulah nu singkatan tuh. Kan nu singkatan mah tawadu teh tara mawa udud. Tawadu teh naon tara mawa udud. Asli mah tawadu seperti ini nih, termasuk tawadu mah yang utama kepada Allah pasti. Tawadu mah kebalikan dari takabur, itulah hanya tawadu itu kebalikan dari takabur. Orang yang takabur berarti tidak tawadu gitu jadinya ya. Kalau orang yang tawadu berarti dia
bersih dari takabur. Dan yang terutama kan tawadu, nggak boleh takabur kepada Allah pasti. Nah, 21 tawadu termasuk di dalamnya bagian dari tawadu yaitu menghormati yang lebih tua dan mengasihi yang lebih muda. Dulu saya ingat nih tentang dua hal ininya, diajarkan dulu di madrasah di sini dulu nih, di madrasah di sini waktu saya masih TK. Alah, TK, tapi masih ingat sampai sekarang pelajaran TK tuh. Dulu pelajaran akhlak, namanya akhlaknya yang seperti ini, pelajaran akhlak waktu masih TK sampai sekarang saya masih ingat. Irhaman dunaka pikanya sahandapun anjeun. Tariman faukoka hormat saluhurun anjeun. Dari TK saya masih ingat. Ini termasuk ternyata hal itu nih, itu bagian dari tawadu. Artinya tidak ada rasa takabur. Ya, irhaman dunaka gitu, sayangilah, ya kasihilah orang yang lebih muda. Tariman faukoka, hormatilah orang yang lebih tua. Nah, itu bagian dari tawadu. Kemudian yang ke-22, ini kebalikannya nih, tidak ujub dan takabur. Tarkul kibri wal ujubi, ya membersihkan diri, ilahnya bukan membersihkan diri, artinya di dalam hatinya tidak terdapat ujub dan takabur. Kemudian yang nomor 23 nih, ini amal hati yang ke-23 adalah tarkul hasadi wa tarkul hikdi, tidak hasud dan dendam. Tidak hasud dan dendam. Kemudian yang ke-24 adalah tarkul godob. Nabi lah contohnya yang tadi, yang marah itu yang seperti apa? Kalau berkaitan dengan dirinya, Nabi tidak pernah marah. Tapi kalau berkaitan dengan agama, Nabi pasti marah. Tanuk itu marah. Yang dimaksud tarkul godob itu tidak marah, meninggalkan marah itu kalau hal-hal yang berkaitan dengan dirinya, artinya nggak perlu marah. Kalau yang demikian itu Nabi contohnya. Tapi kalau yang berkaitan dengan pelanggaran agama, malah harus marah, wajib marah. Marahnya pun kalau karena pelanggaran terhadap aturan agama, marahnya pun dapat pahala. Ya, namanya giroh kan ya, ini sudah sering diulangnya, giroh namanya, yaitu rasa marah apabila melihat pelanggaran terhadap agama. Itu rasa marah itu namanya giroh. Wajib seorang muslim, seorang mukmin itu ada giroh di dalam hatinya, yaitu marah apabila melihat pelanggaran terhadap agama. Nah, kalau di sininya tidak marah. Tidak marahnya itu apabila berkaitan dengan hal-hal yang bersifat pribadi lah ya, seperti Rasulullah SAW. Baru satu amal hati ya, dari 69 hal yang berkaitan dengan iman. Tidak bisa lepas dari iman, mustahil tanpa iman gitu jadi nanti. Ini semua amal. Dan yang 24 ini adalah amal hati. Atau salah tanya baru sampai di situnya, baru amal hati. Nah, nanti berikutnya adalah amal lisan. Kalau amal lisan itu semuanya ada 7 tadi itu ya, kayaknya amal lisan itu ada 7. Nanti amal anggota badan ada 38, amal hati 24, amal lisan 7, amal anggota badan 38. Nah, ini jumlahnya seluruhnya
sesuai dengan hadis. Ya, Rasulullah menyebutkan ada 69 hal yang berkaitan dengan iman. Dengan arti yang tadinya tidak bisa lepas dari iman. Ini bagian dari iman. Mustahil tanpa iman. Tidak bisa kalau tanpa iman. Ternyata ini adalah amalan semuanya yang secara garis besar terbagi menjadi 3: amal hati, amal lisan, dan amal anggota badan.